hari ini, Bang Safi Sali. Saya pernah mengalahkan Indonesia, tapi sekarang saya dukung Indonesia kerana layak. Bagaimana peluang yang dimiliki? Sebagaimana yang telah kita saksikan bersama, hasil imbang yang diraih Indonesia saat menghadapi Malaysia nyatanya tetap cukup untuk mengantarkan Garuda Muda ke babak semifinal. Mungkin sebagian dari kita sempat merasa kecewa karena penampilan yang tidak terlalu menggigit, tapi percayalah, itu belum seberapa dibanding kekecewaan yang dialami fans Malaysia. Mereka bukan hanya gagal menang, tapi juga gagal lolos. Dan lebih dari itu, gagal menunjukkan identitas permainan sejati di laga krusial. Kekecewaan itu bahkan turut dirasakan oleh legenda sepak bola mereka sendiri, Safi Sali. Mantan striker Pelita Jaya tersebut tak segan mengatakan bahwa publik Malaysia kini harus mulai menerima kenyataan pahit. Sepak bola mereka, khususnya di level timnas, sudah tertinggal dari Indonesia. Di segala lini, dari kelompok umur hingga senior, Indonesia semakin melesat, sementara Malaysia masih terjebak di titik stagnan. Sementara itu, media Vietnam seperti Soha.en dengan percaya diri menyebut bahwa Vietnam adalah kandidat terkuat untuk meraih gelar juara. Bahkan mereka meremehkan Indonesia, menyebut bahwa Garuda hanya tampil bagus saat menghadapi tim-tim yang levelnya di bawah. Tapi berbeda dengan Thailand yang memilih lebih tenang dan realistis, justru memberikan peringatan kepada Vietnam. Daripada sibuk mengomentari tim lain, lebih baik fokus benahi diri sendiri. Karena bagi Thailand, Indonesia tetap tim yang patut diwaspadai. Meski belum sempurna, Indonesia hanya butuh sedikit sentuhan akhir untuk jadi kekuatan penuh. Dan dari semua dinamika itu, satu hal yang pasti, hasil ini memicu reaksi keras dari publik Malaysia. Kegagalan lolos, performa buruk, dan permainan tanpa arah membuat para supporter turun ke jalan menuntut perubahan besar. Sementara Garuda Muda melangkah dengan kepala tegak, harapan tinggi, dan semangat juara yang tak pernah padam. Sesuatu hal yang membuat fans Malaysia harus demo lantaran Harimau Malaya gagal lolos semifinal dan tidak menampilkan permainan yang diharapkan ketika melawan Indonesia. Menarik untuk disimak tanpa berlama-lama. Ayo kita bahas. Ya, bukan rahasia lagi, kalau persaingan antara Indonesia dan Malaysia sudah terbangun sejak lama. Rivalitas klasik ini tak hanya terbatas pada lapangan hijau atau cabang olahraga semata, tapi juga merembet ke berbagai aspek sosial dan budaya. Meski sering disebut sebagai saudara serumpun, faktanya persaingan tetaplah persaingan. Setiap pertemuan, setiap pertandingan selalu syarat gengsi dan harga diri. Kali ini, panggung rivalitas itu kembali hadir di ajang Piala AFF U23. Indonesia dan Malaysia sama-sama berada di grup A. Dan karena keduanya sudah cukup lama tak bentrok di turnamen resmi, wajar jika duel ini menjadi yang paling dinanti di fase grup. Namun sayangnya, jalan cerita kedua tim sangat kontras. Indonesia tancap gas sejak awal, meraih 2 kemenangan beruntun dan mengamankan 6 poin. Sementara Malaysia justru terpeleset di laga pertama, kalah 2-0 dari Filipina, yang seketika membuat peluang mereka menipis. Artinya, ketika tiba waktunya melawan Indonesia di laga terakhir, Malaysia dalam posisi tak ideal. Mereka harus menang jika ingin lolos. Sebaliknya, Indonesia bisa dibilang bermain tanpa beban. Imbang pun tetap cukup untuk memastikan status juara grup. Dan benar saja, pertandingan berakhir tanpa gol, 0-0. Indonesia melenggang ke semifinal sebagai pemuncak grup. Malaysia harus menelan pil pahit, tersingkir meski mengoleksi 4 poin, kalah head-to-head dari Filipina yang secara mengejutkan justru finish di posisi kedua dengan 6 poin. Ya, kegagalan ini pun disambut dengan gelombang kekecewaan dari publik Malaysia. Para fans dibuat murka. Mereka tak hanya kecewa karena tersingkir, tapi juga karena harus kembali melihat tim kesayangan mereka dilangkahi oleh rival abadi, Indonesia. Situasi ini semakin mempertegas bahwa jurang antara kedua tim kini semakin melebar.
Bahkan, salah satu fans Malaysia secara belak-belakan menyebut bahwa sepak bola negaranya tak akan punya masa depan jika terus bergantung pada pemain lokal saja tanpa pembaruan sistem maupun strategi jangka panjang. Kekecewaan juga datang dari dalam skuad. Fergus Tierney, striker andalan mereka Malaysia, mengungkapkan rasa frustrasinya usai pertandingan. Ia mengaku menyesal karena gagal mencetak gol yang bisa menyelamatkan tim dari kehancuran. Kecewalah kita setelah ini, kecewa tidak ada pemenang hari ini, tapi fokus sekarang untuk klub. Kami akan kembali ke kualifikasi Piala Asia U24 nanti. Banyak yang harus kita tingkatkan, cukup kecewa kami tidak mendapatkan gol, ujar Tierney dengan nada penuh penyesalan. Lebih dalam lagi, kritik tajam juga datang dari fans yang merasa bahwa sudah saatnya Malaysia belajar dari Indonesia. Salah satu solusi yang disorot adalah program naturalisasi yang dianggap menjadi salah satu kunci kebangkitan Garuda. Dengan menggabungkan potensi lokal dan talenta diaspora, Indonesia kini mampu bersaing di level yang jauh lebih tinggi. Sesuatu yang menurut para pendukung Malaysia harus mulai ditiru jika mereka ingin kembali disegani di kancah Asia. Sesuatu yang membuat fans Malaysia sangat menyesal, malu dan lain sebagainya, hingga mereka berani berdemonstrasi langsung maupun lewat media sosial. Ya, namun kekecewaan itu tak hanya datang dari para supporter. Dari kalangan legenda, kritik dan refleksi juga muncul. Salah satunya datang dari Safi Sali, mantan striker timnas Malaysia yang pernah bersinar bersama Pelita Jaya di Indonesia. Dengan nada jujur sekaligus penuh harapan, Safi tak ragu mengakui bahwa sepak bola Malaysia kini tertinggal dari Indonesia. Ia menilai, baik dari segi struktur pembinaan, regenerasi pemain, hingga pencapaian di level internasional, Malaysia harus legowo menerima posisi di belakang sang rival. Sekarang kita harus akui, Indonesia sudah di depan kita. Dari usia muda hingga senior, mereka lebih siap, lebih terstruktur. Kita perlu belajar, bukan hanya marah, ungkap Safi dalam sebuah wawancara usai pertandingan. Tak berhenti di situ, Safi juga secara terbuka menyampaikan doa untuk Indonesia agar bisa terus melangkah lebih jauh, bahkan menembus level yang selama ini hanya jadi angan bagi negara-negara Asia Tenggara. Kata hari ini, Bang Safi Sali. Saya pernah mengalahkan Indonesia, tapi sekarang saya dukung Indonesia kerana layak. Ya, di sisi lain, dari Vietnam, komentar pedas kembali dilemparkan media mereka, Soha.vn. Media yang satu ini memang dikenal tak pernah absen jika menyangkut nama Indonesia. Kali ini, mereka menegaskan bahwa Indonesia U23 bukanlah ancaman yang sesungguhnya. Dalam ulasan tajamnya, Soha.vn menyebut bahwa tim Garuda Muda hanya bisa tampil dominan saat menghadapi tim-tim dengan kualitas di bawah mereka. Sedangkan ketika menghadapi Filipina dan Malaysia, dua laga di mana Indonesia tidak diperkuat pemain diaspora, performa mereka disebut gitu-gitu aja. Tak berhenti sampai di situ, media Vietnam itu bahkan dengan percaya diri menegaskan bahwa jika nantinya bertemu Indonesia, mereka yakin bisa menang. Bahkan jika pertandingan digelar di Gelora Bung Karno sekalipun, sebuah pernyataan yang bukan hanya terkesan meremehkan, tapi juga memancing reaksi. Dan benar saja, komentar itu tak lama kemudian mendapat respon, bukan dari Indonesia, melainkan dari Thailand. Sang pelatih
Tawachai Damrong dengan nada tenang namun tegas memberikan semacam sindiran yang tajam namun elegan. Ia menyebut bahwa Indonesia tetap merupakan kandidat kuat juara, apalagi statusnya sebagai tuan rumah memberikan keuntungan tersendiri. Namun alih-alih ikut memperkeruh suasana, Tawachai memberikan peringatan bijak kepada media Vietnam. Ketimbang sibuk mengomentari tim lain, lebih baik fokus ke tim sendiri. Kita semua di sini untuk bertarung, bukan membanding-bandingkan, ucapnya. Sebuah pesan yang terdengar sederhana, namun menyimpan makna dalam bahwa terlalu percaya diri sebelum bertanding bisa menjadi bumerang. Dan di saat Vietnam sibuk meremehkan, Thailand memilih bersiap dengan tenang. Sementara itu, Indonesia terus melangkah, membuktikan segala kritik di lapangan, bukan lewat kata-kata. 두 번째는 베트남이 강팀이긴 해요. 베트남, 인도네시아 이제 월드컵 진출을 준비를 해야 될까? 준비를 해야지. 저 스쿼트에 저 맨발 안 Ya, dengan segala yang terjadi yang jelas khusus untuk Indonesia, siapapun lawan di semifinal, pokoknya udah lawan aja dengan pede. Dan Coach Gerald sendiri berencana untuk menyaksikan pertandingan yang akan dijalani oleh Vietnam dan Thailand sebagai bagian dari pengamatan. Mungkin saya akan nonton pertandingannya karena kita free besok. Akan susah melawan mereka dan kami akan coba mencari cara. Vietnam maupun Thailand, kami tahu itu akan jadi lawan yang berat, kata Van Berg usai laga melawan Malaysia. Dan benar saja, puncak dari semua kekecewaan itu meledak setelah laga. Para fans Malaysia tak bisa lagi menahan amarah. Mereka turun ke jalan, menggelar aksi protes sebagai bentuk kekecewaan atas performa timnas yang dianggap jauh dari ekspektasi. Harimau Malaya yang seharusnya tampil garang di laga penuh gengsi melawan Indonesia justru tampil tanpa arah, tanpa nyali. Bagi publik Malaysia ini bukan sekadar kekalahan. Ini adalah simbol bahwa tim kebanggaan mereka belum mampu bersaing di level Asia Tenggara, bahkan saat menghadapi rival abadinya. Dan ketika Garuda Muda melangkah ke semifinal dengan kepala tegak, Harimau Malaya justru harus pulang dengan sorotan tajam dan tuntutan perubahan besar-besaran dari rakyatnya sendiri. Karena dalam sepak bola, gengsi tak bisa dibayar dengan alasan. Hanya kemenangan dan harga diri yang berbicara. Jadi itulah tadi cerita dari Garuda Aktif hari ini. Jangan lupa pantengin terus cerita menarik lainnya di channel ini dan jangan lupa klik like-nya serta tulis pendapatmu di kolom komentar. Dukung terus Timnas Indonesia karena masih banyak cerita menarik lainnya yang akan kami persembahkan untuk kalian semua. Tetap semangat!